Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua yang selalu kita nantikan menjelang berbuka puasa, apalagi kalau bukan Gema Ramadan. Yang terselenggara atas kerjasama antara TVRI Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Agama Jawa Timur. Dan seperti biasa pemirsa, kita selalu menyajikan beragam tema kajian keislaman yang tentu saja menarik. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas seputar umroh dan haji. Dan pemirsa, saya yakin sekali banyak di antara Anda semua yang ingin segera berangkat umroh ataupun haji. Namun masih memiliki pertanyaan, apakah tahun ini akan dibuka kuotanya? Untuk itu ikuti terus kajian kita pada sore hari ini hanya di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Gema Ramadan TVRI Jawa Timur yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar haji dan umroh. Dan rasanya untuk membahas tema kita yang satu ini, narasumber kita pada sore hari ini adalah yang paling tepat. Karena beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris MPDI. Beliau adalah selaku Ketua Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Ramadannya padat tahun ini Ustadz? Padat sekali. Alhamdulillah. Terutama adanya haji yang menggembirakan beritanya. Ini yang akan kita tunggu-tunggu nih Pak Ustadz ya. Baik, tema kita kan memang bukan kebetulan sih Pak Ustadz. Ini memang sudah direncanakan karena banyak sekali penelpon di rumah, pemirsa di rumah yang menanyakan seputar umroh dan haji. Semangatnya untuk umroh dan haji itu luar biasa Ustadz. Tapi sebelum kita bicara seputar kuotanya, kita bicara dulu seputar perkembangannya Ustadz. Bagaimana nih Ustadz perkembangan haji dan umroh khususnya di Jawa Timur nih Ustadz? Jadi perkembangan umroh dan haji di Indonesia begitu luar biasa. Untuk saat ini ada jamaah kita yang sudah terdaftar tapi belum berangkat untuk haji itu secara nasional. Ada 5.100.000 sekitar itu. 5.100.000. Itu 20% ada di Jawa Timur, yaitu mencapai angka 1.095.000 itu Jawa Timur. Jawa Timur itu adalah jamaah terbanyak tingkat nasional. Itu hajinya. Kemudian umroh juga begitu. Umroh itu dalam 1 tahun rata-rata 1 juta. 500.000-nya itu dari Jawa Timur. Jadi ini adalah menunjukkan ada beberapa kemungkinan atau indikasi bahwa masyarakat Jawa Timur tingkat atau nilai spiritualnya cukup tinggi. Yang kedua secara finansial atau ekonomi masyarakat Jawa Timur itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan apakah itu umroh ataupun haji. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan. Masya Allah, berarti jumlah yang sangat besar dan potensi yang luar biasa besar sekali ya. Nah kalau begitu banyak pertanyaan seputar juga tentang regulasinya di masa COVID ini. Apakah sudah mulai boleh berangkat? Entah mungkin kalau haji masih belum, umroh sudah, atau seperti apa? Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi kalau kita bicara di pandemi COVID ini ada beberapa dinamisasi ya dalam pemberangkatan umroh dulu. Haji juga demikian. Haji ketika kita sudah siapkan tahun 2020 tertunda keberangkatan jamaah haji. Begitupun dengan umroh. Alhamdulillah kita bersama-sama stakeholder baik itu dari Satgas COVID-19 dalam hal ini adalah Kodam 5 Brawijaya, kemudian imigrasi, Dinkes, kemudian otoritas bandara dan lain sebagainya, itu kita berkoordinasi. Yang semula umroh hanya dibuka melalui One Gate Policy, itu ternyata dibuka juga di Bandara Juanda. Itu memudahkan masyarakat kita karena kita memiliki asumsi bahwa adanya gate Juanda Surabaya itu atau Juanda Internasional itu akan memangkas waktu perjalanan jamaah, memangkas tertularnya COVID-19 pada saat itu, kemudian juga dari sisi finansial juga akan terkurangi. Alhamdulillah kerjasama kita di Jawa Timur beserta juga Ibu Gubernur
disetujui oleh pemerintah pusat untuk pemberangkatan melalui Bandara Internasional Juanda. Itu adalah umroh. Dan sampai saat ini sudah terus bergulir. Yang semula kita coba tes dalam satu periode perjalanan umroh itu satu kali memberangkatkan, kita tunggu kedatangan, kita evaluasi, lakukan asesmen, dan ternyata alhamdulillah lancar. Berikutnya kita tiap minggu dan sekarang sudah tiap hari. Alhamdulillah. Ya. Di Ramadan ini berarti banyak sekali jamaah yang sudah banyak jamaah yang berangkat, dan sekarang ada di Tanah Suci Jawa Timur banyak sekali. Masya Allah. Berarti untuk pemirsa di rumah yang sudah ada keinginan untuk umroh, alhamdulillah sudah dibuka perjalanannya setiap hari ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Arab Saudi juga memberikan kemudahan untuk umroh, tidak lagi ada PCR tes, kemudian karantina, yang penting sudah vaksin lengkap. Vaksin lengkap itu adalah vaksin pertama dan vaksin kedua. Berarti belum booster masih belum ada masalah booster, ya kalau dari pemerintah Arab Saudi ya? Tidak ada batasan usia dan tidak ada batasan jumlah. Lain dengan haji yang nanti akan kita bahas. Oke, baik. Nah, itu luar biasa sekali nih, penyemangat. Saya aja ikut semangat nih walaupun saya juga senang. Iya, soalnya ditunggu-tunggu sekali, apalagi di bulan Ramadan, walaupun mungkin Ramadan ini sudah tinggal beberapa hari, banyak juga pemirsa di rumah ini Ustadz yang ingin sekali segera berangkat umroh begitu. Hajinya mungkin masih nanti gitu, masih menunggu antrian, nanti akan kita bahas ini ya Ustadz ya. Tapi umroh dulu lah minimal begitu ya. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang kita bicara soal kuotanya Ustadz. Kalau untuk umroh sendiri, ada nggak sih Ustadz ke kuota tertentu begitu dalam di Jawa Timur ini? Jadi tidak ada untuk untuk umroh sampai saat ini belum ada batasan. Jadi tidak ada batasan jumlah, tidak ada batasan usia. Yang penting jamaahnya sehat dan telah sudah divaksin. Baik. Vaksinnya 2 harus lengkap, 2 ya Ustaz ya. Baik. Nah, kalau ini juga mungkin pertanyaan bagi pemirsa di rumah, memang kalau umroh itu biasanya variasi ya Ustaz ya. Tergantung mungkin biro perjalanannya. Ini banyak sekali yang ingin berangkat tapi mungkin kira-kira saya harus persiapan berapa ini, harus nabung berapa gini. Nah, itu bagaimana Ustaz? Jadi untuk biaya perjalanan ibadah umroh itu sudah ada standarisasi ya. Standarisasi dari pemerintah itu 28 juta. Baik. Sementara masyarakat seringkali diberi informasi tentang umroh dengan biaya sangat minim. Ujung-ujungnya tidak berangkat. Masya Allah. Nah, itu kasusnya saya kira cukup luar biasa di Jawa Timur. Dan ketika saya menjadi kepala seksi penyelenggara haji dan umroh di 5 tahun yang lalu, itu banyak menyelesaikan problem-problem seperti itu. Karena itu kami sampaikan kepada masyarakat untuk umroh itu setidaknya ada program yang disampaikan oleh Kementerian Agama 5 pasti. 5 pasti. 5 pasti. Iya, pasti travelnya. Artinya travel yang punya izin. Kemudian pasti maskapai penerbangannya. Tidak ada saat ini harus direct karena kondisi Covid. Kemudian yang ketiga pasti jadwal kegiatan di sananya. Kemudian pasti hotelnya dan pasti penvisaannya. Jadi itu harus dipastikan oleh siapapun yang mau melaksanakan umroh. Sehingga tidak akan tertipu, karena terus terang dengan umroh-umroh yang biaya sangat minim, itu dikhawatirkan menggunakan pola-pola multi level marketing yang dulu banyak dilakukan oleh beberapa travel, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membersihkan travel tersebut dan sudah banyak yang dicabut izin operasionalnya. Baik, nah ini harus dicatat juga oleh pemirsa di rumah ya Ustadz ya. Hati-hati karena standarnya yang diberikan oleh pemerintah adalah 28 juta rupiah. Artinya kalau di bawah itu menjadi pertanyaan, jangan-jangan itu adalah biro-biro yang nakal begitu ya. Bisa dikonsultasikan. Itu standar terendah ya, jadi standar terendah. Saya khawatir nanti pas ada asumsi yang di atas itu mahal, enggak. Itu adalah untuk standar terendah dengan layanan terendah, misalnya cuma 7 hari, kemudian masjid, jarak hotel dan lain sebagainya, itu standar. Ya, tapi ada yang high class yang sampai 32 juta, 35 juta itu. Kalau di atas insya Allah layanan tidak baik ya. Namun yang di bawah ini yang biasanya menggiurkan begitu Ustadz, dan akhirnya sayang sekali banyak yang tidak berangkat begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik, itu mungkin seputar umroh Ustadz. Nah, kalau mungkin seputar haji,
Saya kalau mau daftar sekarang, saya berangkatnya kapan Ustadz? Jadi gini, saya itu, ini kan berita gembira ya. Sebenarnya Oh, iya. haji tahun 2022 ini berita gembira dari Kerajaan Arab Saudi. Di mana Arab Saudi memberikan ruang untuk jamaah haji selain Arab Saudi yang jumlahnya 1 juta. Baik. Itu gembira. Kemudian jangan lupa di situ ada titik-titik krusial yang kemudian kita harus betul-betul bisa mensikapi, terutama yang bagian penyelenggara dan melayani penyelenggara ibadah haji. Dalam hal ini adalah baik dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan kementerian-kementerian yang lain, termasuk imigrasi, itu adalah satu hal yang harus dibaca betul titik-titik rawan itu. Titik-titik rawan yang pertama adalah adanya pembatasan usia. Nah, ini kan memprihatinkan bagi, mohon maaf, jamaah yang sudah menunggu lama, begitu yakin berangkat tahun 2022, begitu dibuka, dibatasi usianya adalah 65 tahun ke bawah yang bisa berangkat. Artinya di atas 65 tahun tidak bisa berangkat. Kemudian yang kedua ada batasan jumlah. Yang kemarin di tahun 2020 sudah daftar, sudah melunasi, saat ini tidak bisa berangkat karena tidak masuk kota pemberangkatan. Kebetulan nomor kotanya, nomor porsinya nomor terakhir. Kemudian yang ketiga, tidak ada penggabungan suami istri atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, penyelenggaraan haji di sini itu persiapannya sudah injury time, sudah sangat mepet sekali. Biasanya di bulan-bulan seperti ini kita sudah hampir clear semuanya, termasuk penvisaan, pelatihan, persiapan petugas kloternya, kemudian bimbingan manasiknya kepada masyarakat yang berangkat haji di tahun ini, itu semuanya sudah clear. Sekarang ini masih tahap-tahap penyesuaian regulasi, masih tahap-tahap pembagian kota di tingkat kabupaten kota. Baik. Jadi itu. Tahap pembagian kuota ini berarti nanti artinya ya bisa jadi kita belum bisa memaksimalkan begitu ya jumlah yang diberikan oleh ke Arab Saudi. Ya kita begitu maksimalkan, ya? malah kita jangan sampai ada open seat, jangan sampai ada kekosongan porsi jamaah yang tidak diberangkati ya. Karena itu kita akan melakukan pola-pola bagaimana jamaah yang kebetulan tertunda keberangkatannya, apakah karena sakit berkepanjangan atau pada saat mohon maaf mudah-mudahan tidak terjadi yang mau berangkat wafat, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain, misalnya pas mau berangkat ternyata dinyatakan positif COVID-19, itu kan harus tertunda. Nah, itu harus ada upaya strategi bagaimana mengisi kekosongan seat itu dengan cara-cara yang kemudian kita komunikasikan dengan stakeholder yang ada di Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Otoritas Bandara, kemudian Angkasa Pura dan lain sebagainya. Itu kita koordinasikan secara detail. Baik, jadi iya. Departemen Agama khususnya mungkin Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini berusaha seoptimal mungkin karena begitu sesuai ya? dengan PP nomor 8 tahun 2022, Kementerian Agama ini ditunjuk oleh Presiden sebagai koordinator yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Iya. Jadi insya Allah tinggal berdoa saja di rumah, semoga seatnya kebagian tahun depan insya Allah ya Ustaz ya. Karena sekarang ini angkanya 46% yang berangkat. 46%, baik. Iya, dari 210 jamaah, 210.000 jamaah yang berangkat dalam kondisi normal, saat ini hanya 151 jamaah. Iya. Baik. Maaf, 100.051 jamaah. Iya. Itu dengan nggih. Ya, saya juga tertarik dengan batasan usia ini tadi, Iya. Ustaz. 65 tahun, Ustaz. Iya. Harus menunggu begitu lama, kemudian tidak bisa berangkat karena batasan usia. Apa kira-kira Ustadz yang bisa dilakukan oleh para jamaah, calon jamaah haji ini Jadi yang begini, tidak bisa berangkat? saya sejak awal mengatakan bahwa jamaah Indonesia itu saya kira kuat lah. Usia 70 ke bawah termasuk usia-usia standar ya. Tetapi sekali lagi itu kebijakan pemerintah atau kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah yang ditempati jamaah-jamaah kita. Jadi kita nggak bisa memaksakan hal itu. Kalau kita paksakan kemudian ditemukan, maka akan menjadi blacklist, catatan hitam bagi kerajaan Arab Saudi yang kemudian kurang tingkat kepercayaannya ke bangsa ini. Karena bangsa Indonesia sudah terkenal di Arab Saudi bangsa yang taat, bangsa yang patuh, dan bangsa yang tertib. Jadi karena itu kita maksimalkan untuk betul-betul memenuhi apa yang menjadi ketentuan Taklimatul Hajj atau ketentuan-ketentuan kerajaan Arab Saudi. Nah, untuk jamaah yang kebetulan
usianya 66 tahun ke atas atau 65 tahun lebih, itu gimana? Kita harus memiliki keyakinan sebagai seorang yang beragama, haji itu takdir. Dan yakin likulli makdurin bi hikmah, setiap keputusan Allah itu ada hikmah-hikmah terkandung di dalamnya. Karena itu sabarlah. Kadang-kadang ngomong sabar itu gampang, Pak. Iya. Tetapi setidaknya kita memberikan sentuhan-sentuhan spiritual kepada mereka dengan memberikan dorongan-dorongan moral bahwa mereka beliau-beliau yang sudah terdaftar sebagai jamaah haji yang kemudian tertunda, itu sudah Allah mencatat sebagai jamaah yang keberangkatannya tertunda bukan karena maunya tetapi sudah ketentuan takdir. Baik, sehingga harus bersabar ya. Iya, bersabar. Nah, tapi saya juga tertarik dengan istilah badal haji begitu. Nah, badal haji ini apakah mungkin bisa dilakukan untuk para calon jamaah yang usianya 65 tahun dan alhamdulillah mungkin masih hidup begitu atau bagaimana? Tapi setelah yang satu ini ya Pak Ustadz. Baik. Dan pemirsa, kita akan segera kembali dengan pembahasan seputar umroh dan haji setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Gemah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, kita telah melewati bulan yang penuh berkah. Semoga semua perjuangan yang telah kita lakukan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Kami dari jajaran Kanwil DJP Jawa Timur 1 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur yang pada kesempatan sore hari ini kita membahas seputar umroh dan haji bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris MPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Jawa Timur. Dan kami juga ingin mengundang Anda pemirsa untuk bergabung di line interaktif kami. Anda bisa konsultasi langsung dengan kami seputar umroh dan haji di nomor 031 5678 216. Sekali lagi, Anda bisa berkonsultasi langsung bersama kami mengenai umroh dan haji di nomor 031 5678 216. Perlu kami informasikan pula pemirsa bahwa Gemah Ramadan kali ini terselenggara karena kerjasama antara TVRI Jawa Timur dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Kita kembali lagi ke Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz tadi sempat terpotong seputar batasan usia. 65 tahun ternyata belum bisa sudah tidak bisa berangkat ini. Lebih, ketentuan yang lebih, baru. lebih 65 tahun, di atas 65 tahun itu sudah tidak bisa berangkat. Nah, tapi kita juga mengenal istilah seputar badal haji. Kadang-kadang masyarakat Indonesia saking spiritualitasnya itu luar biasa, mencari-cari gimana supaya saya terhitung haji. Nah, apakah mungkin badal haji ini bisa menjadi solusi kalau saya usianya 65 tahun, sehat walafiat, tapi tidak bisa berangkat? Ya sudah, saya badal haji aja begitu. Gimana nih Ustaz? Jadi badal haji itu dilakukan untuk membadali yang sudah wafat. Baik. Ya. Jadi kalau yang masih hidup tidak bisa, tidak dibadali hajinya. Kemudian tentu berikutnya terus bagaimana untuk memenuhi spiritualitas bangsa, umat Islam yang begitu ghirah untuk hajinya kuat. Ya saya kira kan sudah terdaftar ya, sudah terdaftar. Sementara kalau waiting listnya itu kan
saat ini 34 sampai 35 tahun, tambah sudah 2 tahun dari beberapa waktu yang kemarin. Karena sekarang ada pemotongan 55% lebih untuk berangkatan haji. Jadi jadilah sekarang itu daftar tahun 2022 ini, maka keberangkatannya adalah sekitar tahun 2056. Bentar Ustaz, saya hitung. 57. Sekarang 2022. Kita berangkatnya kalau daftar sekarang akan berangkat 2056. 2056 berarti Iya. 36 tahun. 34. 34 tahun, Iya. Masya Allah. 34 tahun ya Ustaz ya. Ya Allah, menunggunya 34 Iya, tahun. kita juga mau tertawa gimana ya. Ini semangat yang kuat tetapi kondisi seperti itu. Iya betul ya Allah. Jadi kalau saya, hari ini usia saya 30 tahun, saya harus segera daftar. Iya, nanti berangkat sudah umur 70 tahun. Iya, ya Allah. 68 lah, 68 Ya tahun. Allah. Baik, nah terus bagaimana Ustadz kalau misalnya 65 tahun ini sudah terlanjur masuk waiting list Iya. begitu ya. Tapi ternyata saat akhirnya dipanggil untuk berhaji begitu ya waktunya, tapi usianya 65 tahun. Akhirnya ini kuotanya nanti bagaimana Ustadz? Ya, kalau yang sekarang ini tertunda, maka mudah-mudahan di tahun depan kondisinya sudah normal, ya sudah tidak ada lagi batasan usia. Jadi tahun depan mudah-mudahan kalau kita lihat dari tren COVID saat ini itu sudah melandai terus. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan qadarullah, dengan takdir Allah, itu COVID-19 di tahun 2023 di musim haji 1444 yang akan datang itu sudah bisa berangkat 100%. Syukur-syukur kalau Indonesia tidak sekedar 100%, tapi ada tambahan menjadi 230.000 seperti yang pernah kita alami di beberapa tahun yang lalu. Itu. Jadi masih memungkinkan untuk berangkat di Iya. kalau misalnya nanti ada regulasi yang diupdate. Kalau ada begitu penambahan, ya, ada penambahan. begitu, insya Allah, amin. Tapi sebetulnya kuotanya sendiri, Ustadz, untuk Jawa Timur ini berapa, Ustadz? Jawa Timur itu sebenarnya kuotanya 35.035 jamaah. 35.000. 35. Baik. Itu di kondisi normal. Nah, saat ini ketika ada COVID-19, maka Jawa Timur kotanya 15.956. Kota Jatim itu 15.956. Itu terdiri dari 20 pembimbing ditambah lagi PHD sebanyak 72 orang. Nah, akhirnya jumlah total itu ada 16.048. Itulah kota Jawa Timur yang biasanya 35.035 jamaah itu. Iya, berarti nggak sampai separuhnya begitu ya Ustadz? Nggak sampai 45-46% yang berangkat sekarang. 45-46%, Ya. baik. Tapi moga-moga ini di musim haji tahun depan berangkat semua 16.000 ya ini ya. Amin. Ya Yang Allah, sisa ya ini, Rabbal insya Allah Alamin. berangkat saya akan berangkat. Baik, tapi sebetulnya apa saja sih Ustadz yang perlu dipersiapkan? Ini kan sambil menunggu juga begitu ya Ustadz ya, musim haji tahun depan. Insya Allah moga-moga dipanggil oleh ke Baitullah tahun depan. Tapi apa yang harus dipersiapkan? Jadi yang pertama untuk jamaah yang sekarang dulu ya, jamaah yang tahun keberangkatnya di tahun 2022 ini atau 1443, kita ada hal yang perlu dipersiapkan. Satu tentu yang pertama adalah istitoah dari sisi ilmu ya. Jadi jamaah diharapkan memperdalam ilmu tentang kaifiyah manasik haji, tata cara melaksanakan ibadah haji. Baik memahami tentang rukun, tentang wajib haji, tentang hal-hal yang membatalkan haji dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memahami perjalanan haji. Nah, kemudian berikutnya selain hal yang berkaitan dengan keilmuan adalah satu, melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas A, Surabaya, itu sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah yang diestimasikan berangkat di tahun 2022 ini. Kemudian juga kami berharap jamaah-jamaah kita divaksin booster. Jadi kepada jamaah-jamaah yang ada di Jawa Timur khususnya, itu melengkapi dengan vaksin booster, karena ini akan membantu sekali untuk Baik.
penguatan ya Imun. dari imun dari apa namanya COVID itu. Iya. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan vaksin meningitis. Ini sudah kami kerjasamakan dengan Dinas Kesehatan. Yang Oke, berikutnya kita monggo. tunda dulu Ustadz, kita Boleh. angkat dulu penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan saya Nur Fitria di Surabaya. Baik, silahkan Ibu Nur Fitria di Surabaya langsung pertanyaannya ke Pak Ustadz. Selamat sore Pak Ustadz. Saya Selamat ingin sore, Bu Nur. bertanya, Iya, apakah silahkan. keberangkatan umroh bulan Syawal hanya diperbolehkan untuk usia di bawah 60 tahun? Baik, Dan untuk usia di atas 60 tahun, apakah harus menunggu setelah haji 2022 baru boleh berangkat? Terima kasih. Oke. di bulan Syawal berarti ya Mbak Nur Fitria ya? Iya, Ya, baik, iya. Terima kasih banyak Mbak Nur Fitria atas pertanyaannya, insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz. Silahkan Ustadz Haris. Baik, bulan Syawal menjelang pemberangkatan haji itu sudah tidak ada penyelenggaraan umroh. Tetapi untuk yang pemberangkatan selama Ramadan itu menututi untuk melaksanakan umroh. Sampai sekarang itu masih belum ada batasan, mudah-mudahan tidak ada batasan. Amin. Jadi tidak ada batasan usia Bu Nur untuk apa namanya umroh itu 65 sampai 90 tahun boleh. Yang penting secara medik dinyatakan sehat dan syarat-syarat untuk perjalanan umroh terpenuhi. Baik. Tuh. Jadi kalau mau berangkat Syawal daftarnya sekarang begitu ya Ustadz ya? Sudah tidak bisa ya Ustadz ya? Jadi Syawal itu mendekati umroh sudah ditutup. Oh sudah ditutup, Iya, sudah. betul-betul sudah Ya, ditutup. closing tidak? date-nya umroh itu Oke, sudah. baik. Jadi bukan tidak ada keberangkatan dari Indonesia, tapi Bukan, dari sananya sudah ditutup, iya. ditutup. Artinya begitu. Baik. Saya kira tentu menjawab sekali Mbak Nur Fitria ya. Jadi mohon maaf sekali di bulan Syawal ini tidak ada begitu ya Ustadz ya. Iya. Bukan hanya soal usianya, tapi Iya. untuk semuanya memang ditutup begitu ya Iya. Ustadz ya. Kita tadi sempat terpotong soal persiapan Ustadz. Ya. Vaksin Jadi meningitis yang berikutnya tadi. meningitis sudah. Lah, saya berharap jamaah ini begini, kita akan segera sampaikan dalam 2-3 hari ke depan untuk kota masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Tiap kabupaten berapa, kabupaten A, B, C, D itu berapa, kota A, B, C, D berapa. Nah itu nanti akan dihubungi siapa-siapa yang berhak oleh kepala seksi atau seksi penyelenggara haji dan umroh di tingkat kabupaten kota untuk segera mempersiapkan diri. Nah harapan saya untuk jamaah-jamaah yang ada di Jawa Timur yang sudah dinyatakan keberangkatannya di tahun ini itu betul-betul sudah menjaga diri dari sisi kesehatannya. Lah saya saya dorong untuk biasa kan orang jamaah haji ada selamatan pamitan haji, safar itu ya, walimatus safar itu usahakan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 pekan atau 14 hari sebelum keberangkatan. Karena setelah itu kami berharap jamaah-jamaah yang akan berangkat 15 hari sebelum keberangkatan harus melaksanakan karantina atau isolasi mandiri. Biar nanti ketika berangkat ke embarkasi Surabaya, asrama haji betul-betul bersih, tidak ada keluhan, COVID, flu dan lain sebagainya. Dan kalau sudah seperti itu akan menjadi jamaah yang berangkat. Nah, khawatir kalau tidak betul-betul menjaga selama 14 hari itu bisa terkontaminasi dan pas di swab, karena nanti akan ada swab di arah di asrama haji itu. Baik. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. warahmatullahi. Silahkan Pak, dengan Bapak siapa di mana? Oke, niki Bapak Rifai di Mojokerto, Pak. Nggih, Pak Rifai, monggo. Silahkan, langsung saja ke Ustadz Nggih. Haris. Niki nuwun keterangan sholat nggih safaroh. Nah, niku penjelasannya berpundi ngoten. Sholat kifarah ya Pak ya? Nggih, Iya, nyuwun penjelasan. oke. Seputar haji dan umroh Nggih. mungkin ada juga pertanyaan Pun Pak? matur suwun. Ini bukan seputar haji Nah, dan sudah umroh, kita bagaimana? ending aja lah. Baik. Waalaikumsalam.
Oke, Insya Allah silakan. nanti akan ada materi yang lain ya. Iya. Karena kita fokus ke haji dulu aja ini. Betul Jadi sekali. Mohon kita maaf Pak lanjutkan. Rifai. Insya Allah Mohon maaf kita- Pak Rifai, nanti insya Allah dalam waktu tertentu akan ada narasumber yang membahas itu. Iya. Karena kita lebih konsentrasi ke penyelenggaraan ibadah Haji haji dan di tahun umroh. 2022 ini. Betul, betul. Mohon maaf Nggih. Pak Rifai dan Nggih. kita lanjut kembali pemirsa pembahasan kita seputar haji dan umroh. Tadi ya Ustadz ya, bahwa di Surabaya nanti untuk jamaah di Jawa Timur nanti akan dilakukan swab. Ya. Sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai kita Iya. tertular oleh COVID, harus karantina, harus menjaga kesehatan begitu ya. Iya. Ada lagi mungkin Ustadz yang harus dipersiapkan Jadi selain begini, ini saya masih bicara tentang swab dulu aja ya. Jadi kenapa saya minta untuk isolasi atau karantina di rumah sekurang-kurangnya 14 hari? Karena nanti itu sebelum berangkat, begitu sampai asrama haji, setelah verifikasi administrasi dokumen, maka dilakukan pemeriksaan tes PCR. Kita berharap kita sudah kerjasama dengan beberapa laboratorium yang ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi dan oleh pemerintah ya. Itu rentang waktunya bisa 10 jam akan terbit hasilnya. Nah itu akan menentukan jamaah itu berangkat atau tidaknya. Karena itu kami berharap betul dilakukan ikhtiar untuk bagaimana tidak terpapar COVID-19 itu. Sudah ada penelpon lagi Monggo. yang masuk Ustadz. Ramai memang Ustadz kalau umroh dan haji ini. Iya. Langsung saja kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Iya. Silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa Halo. di mana? ya. Ini dari Ibu Haja Susaro di Lamongan. Nggih, silahkan Ibu. Ya. Pak Ustadz mau tanya ya, Oke. batas pendaftaran haji menunggu sampai 32 tahun. Terus orang pergi haji itu minimal usia berapa Pak Ustadz? Berapa tahun? Jadi bisa seumpama usia 40 tahun baru daftar, kan nunggu sampai usia 72. Ya, itu batasnya berapa tahun Pak Ustadz? Nggih. Mulai usia berapa sampai berapa gitu loh Pak. Ya, ya, oke. Baik. Ya. Itu saja Ibu Sampun, Bu. Sairo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan Ustadz, ini nih yang jadi pertanyaan nih. Ya. Usianya 32 maksimal menunggunya adalah 32 tahun begitu. Tapi kalau 40 tahun nanti gimana nih Ustadz? Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas ya, Ya. mungkin terlewat, silahkan Ustadz. Jadi begini, kita sampai saat ini belum ada dalam kondisi normal haji dibatasi usianya. Baru kali ini karena memang orientasi pemerintah atau Kerajaan Arab Saudi adalah menjaga keselamatan jamaah. Karena itu adalah hifdzun nafas, itu adalah suatu hal yang wajib dan penting. Kemudian bagaimana dengan jamaah haji yang sekarang daftar, kemudian pada saat keberangkatannya ternyata usianya tinggi ya, usianya tinggi. Taruhlah sekarang 40 tahun usianya. Kemudian daftar, itu kan menunggu sampai 34, 35 tahun. Berarti usianya akan menjadi 74 atau 75 tahun. Saya kira usia-usia seperti itu masih layak Cukup sekali sehat, ya untuk standar Insya Allah. masyarakat Indonesia. Nah, terus bagaimana kalau waktu mau daftar sekarang usia 60 tahun atau usia 70 tahun, kan 70 tahun sekarang. Kemudian berangkatnya itu nunggu 2 tahun lagi. 4 tahun lagi. 34 tahun lagi. Berarti kan 104 tahun usianya. Lah ini pemerintah itu sudah membuat skema. Skema itu adalah prioritas bagi jamaah dalam usia lanjut. Tetapi ini persentasenya tidak lebih dari 10%. Nah ini untuk memfasilitasi jamaah-jamaah kita yang memang usianya begitu sepuh ya, begitu sepuh. Untuk tahun ini saja usia yang di atas 100 itu ada 12 jamaah haji di Indonesia itu. Itu. Nah ini kalau tidak dilakukan terobosan-terobosan khusus ya usia-usia lanjut seperti itu ya semacam ada pembiaran. Malahan nanti berbahaya begitu ya Iya, Ustadz ya kita tinggal kontrak saja dengan malaikat maut kan begitu.
Nah itulah kemudian ada kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Oke lah, ada prioritas-prioritas tertentu dengan persentase-persentase tertentu untuk umur-umur usia lanjut itu. Sayangnya usia lanjut di Indonesia itu cukup banyak sekali, sehingga antriannya cukup banyak. Itu. Ini yang akhirnya Jadi ada persentasenya. Hanya 10% saja begitu ya Iya, Ustadz ya. tidak lebih. Harus kembali ke yang awal tadi, harus bersabar kalau misalnya Iya. memang belum masuk ke kuotanya. Tapi ini himbauan juga untuk anak-anak muda nih. Kalau anak-anak muda Iya, pengen daftar. berangkat, daftar sekarang. Iya. Usia 30 tahun silahkan segera daftar begitu ya Ustadz ya. 64 tahun berangkat. Iya, 64 tahun berangkat. Insya Allah masih seger lah 64 tahun ya Iya, Ustadz ya. masih mungkin Amin, asal sekali. dijaga kesehatannya begitu. Luar biasa sekali Ustadz. Ternyata demikian regulasinya begitu ya Iya, Ustadz ya. dinamis sekali. Tapi kalau misalnya kita bicara seputar pembiayaan untuk haji nih Ustadz Iya. nih. Khawatirnya kalau di segmen terakhir nanti tidak mencukupi. Nah ini juga asalnya menjadi pertanyaan begitu Ustadz. Seberapa yang harus disiapkan oleh para calon jamaah haji Indonesia ini Ustadz? Jadi jamaah haji kita itu kan sudah terdaftar di tahun 2020 kemarin. Saat itu biaya haji 36 juta. Baik. Yang harus dibayar oleh jamaah loh ya, bukan biaya haji secara keseluruhan, bukan. Biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah itu 36 juta. Nah sekarang ada kenaikan yang cukup drastis, apakah itu aftur atau bahan bakar pesawat terbang, kemudian ada pajak-pajak tertentu di Kerajaan Arab Saudi, kemudian ada kenaikan harga pangan dan lain sebagainya, sehingga kalkulasi biaya haji normal saat ini itu adalah 81.747.000. 81 juta berarti Ustadz Ya, ya? 747.000, kemudian dibayar oleh masyarakat 39.886.000. Sekitar 39 juta gitu ya kurang lebih ya Ustadz ya? 40 juta lah. 40 ya Ustadz ya? 40 juta. Tetapi kemudian masyarakat yang sudah melunasi tahun kemarin itu tidak perlu menambah lagi. Karena diambilkan dana faedah dari yang disukukkan. Itu. Lah, kemudian apakah cukup dana itu? Ya sangat tidak cukup. Karena untuk transportasi saja itu 29 juta 500.000. Nah, 29 juta kan hanya tinggal 10 juta. Iya Ustadz. 10 juta itu kembali ke jamaah 5.700.000 dalam bentuk living cost 1.500 real. Itu kan kembali ke jamaah. Di dunia hanya Indonesia jamaah yang disangoni oleh negara itu Ya Allah. melalui dari biaya penyelenggara ibadah haji atau BP. Kemudian untuk living cost 5.700.000, kemudian untuk visa 1.154 habis di situ. Bagaimana dengan makan yang selama 40 hari di Arab Saudi dan di Madinah, di Mekah dan di Madinah. Bagaimana dengan hotel? Itulah yang kemudian disubsidi melalui dana faedah jamaah yang sudah membayar di beberapa tahun lalu yang kemudian sekarang berangkat. Tetapi kalau ini terus-menerus akan dilakukan, nanti akan terjadi jamaah pada tahun-tahun tertentu itu sudah kehabisan subsidi. Karena itulah pemerintah menjaga, menselaraskan kenaikan biaya haji itu yang diasumsikan pada tahun-tahun berikutnya itu seandainya ada kenaikan, masyarakat tidak terlalu banyak di dalam menambah, tetapi ada subsidi, ada pemanfaatan faedah dari uang yang sudah dibayarkan melalui BPI, BP ya, bank penerima BP. Nah itu manfaatnya dikembalikan kepada jamaah. Yang saat ini saja menerima manfaat jamaah yang berangkat itu hampir 42 juta, 41.861.000. Baik. Bisa dibayangkan yang berangkat sekarang ini rata-rata daftar hajinya tahun 2012, tahun 2013. Iya. Daftar itu dari uang 25 juta. Sekarang menjadi bunganya 41 juta. Ada bank mana yang bisa seperti itu? Ya Allah. Nah itulah kemudian perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dana-dana yang sudah dibayarkan melalui BPS, BP itu dimanfaatkan atau dikembangkan oleh bukan oleh Kementerian Agama, tapi oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Baik.
itu terpisah dengan Kementerian Agama. Jadi jangan ada asumsi, oh uang itu dimanfaatkan, nggak ada. Baik, baik, Kalau baik. dikelola oleh BPKH. Siap. Iya. Baik Ustadz, ini menarik sekali tadi soal pembiayaan dijelaskan rinci, tapi kita akan break dulu sebentar ya Boleh. Ustadz ya. Dan pemirsa kita akan segera kembali dan untuk membahas tema umroh dan haji setelah yang satu ini. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Gemar Ramadan dan pada kesempatan sore hari ini kita sedang membahas umroh dan haji bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris MPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Jawa Timur. Di segmen pertama dan segmen kedua kita telah membahas begitu detail nih Ustadz soal umroh dan haji, biayanya, regulasinya, Iya. beragam hal yang harus dipersiapkan. Nah, tapi semuanya insya Allah tujuannya satu Ustadz, kalau haji itu ingin mabrur. Betul begitu ya Ustadz ya? Betul, betul. Tapi bagaimana Ustadz supaya kita telah mempersiapkan begitu lama, telah menunggu begitu lama, berangkat itu betul-betul pulangnya jadi haji yang mabrur. Silakan Ustadz. Yang pertama ada di hati, niat. Jadi itulah yang menentukan segalanya. Bidayatu kulli syai'in nihayatuhu. Jadi kondisi awal dalam arti niat itu menentukan segala sesuatu pada akhirnya. Kalau dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari atau As-Samarkandi itu beliau katakan idza asraqat bidayah asraqat nihaya. Jadi mulai awal sudah dicemerlangkan, prosesnya baik, akhirnya baik. Jadi yang satu niat haji, karena haji itu banyak niat. Ada yang betul-betul melaksanakan haji, mohon maaf ada yang sekedar rekreasi, ada yang berdagang, sehingga kalau haji bawa barang-barang yang kira-kira bisa diperdagangkan di sana. Ada yang haji itu, mohon maaf, ada yang melarikan diri dan lain sebagainya. Baik melarikan diri dari hukum atau melarikan diri dari jeratan hutang. Itu disebutkan ada dalam salah satu kitab yang membahas tentang niat haji. Karena itu bagian dari niat adalah yang terpenting untuk menjadi haji mabrur. Nah, bagaimana kemudian merealisasikan niat itu adalah ya membekali tentang hal yang berkaitan dengan kemabruran haji, yaitu ilmu. Ilmu tentang kaifiyah manasik haji. Lah Kementerian Agama sudah mendorong jamaah haji itu bagaimana bisa menjadi haji mandiri. Haji mandiri itu haji yang tidak tergantung kepada pembimbing. Dia bisa dengan sendirinya memahami. Kalau sudah di Mekah, begitu ikhram, di mabit ya, di awal untuk ikhram itu sudah betul-betul dipahami. Kemudian setelah itu hal-hal yang berkaitan dengan hal yang membatalkan haji dari sisi perilaku, dari sisi sikap juga dipahami. Itulah kemudian Kementerian Agama melakukan bimbingan. Bimbingan manasik haji di kantor urusan agama maupun di Kementerian Agama yang namanya manasik massal. Nah tentu Kementerian Agama tidak bisa memberikan bimbingan secara detail terus-menerus. Karena keterbatasan personal dan keterbatasan finansial. Karena itu ada aturan di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 bahwa masyarakat bisa melakukan bimbingan itu melalui KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Nah, masyarakat silakan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji umroh yang ada di kabupaten kota atau ada di kecamatan, bahkan di daerah-daerah terdekat di tempatnya masing-masing. Itu pahami. Kemudian yang berikutnya di samping membersihkan hati, membersihkan diri, yang membersihkan yang dibawa. Dalam hal ini mohon maaf yang dibuat daftar, yang dibuat sanggup betul-betul uang yang barokah. Berangkat dari nilai-nilai yang unsur kehalalan sangat kuat sekali. Itu. Ini yang harus Jadi, dicatatkan juga saya ya kira Ustadz ya. segala sesuatu yang paling menentukan hati, Mbak. Hati. Setelah itu baru ilmu untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu. Jadi mulai dari mikot di pesawat, apa mikotnya itu di Qardul Manazil, kemudian melaksanakan ikhram, kemudian melaksanakan tawaf kudum dan lain sebagainya. Kalau dipahami insya Allah akan menjadi haji mabrur. Tidak sekedar mabrur, saya berharap itu.
Jadi masyarakat Indonesia itu kan jutaan yang haji dan kita harapkan mabrur. Nah, perlunya pembinaan pasca haji adalah bagaimana jamaah yang mabrur itu mampu membangkitkan nilai-nilai kesalehan sosial. Yaitu ciri haji mabrur itu kan it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Mampu menebarkan kedamaian dan menebarkan kesejahteraan. Seandainya jutaan jamaah haji kita itu mampu merealisasikan nilai-nilai kemabruran, insya Allah negeri ini akan semakin terasa kedamaiannya, akan semakin terasa kesejahteraannya. Karena memang itulah buah dari haji mabrur. Masya Allah, ini yang harus kita pahami bersama, Iya, kita jangan resapi juga. haji 40 hari betul-betul kemas dan lain sebagainya. Begitu selepas 40 hari sudah, mohon maaf, nilai kemabrurannya lupa. Ya Allah. Yang semula sholatnya rajin selama 40 hari, setelah sudah berkurang, akhirnya seperti masyarakat biasa lagi. Ya Yaitu. Allah, sayang sekali ya Ustadz ya, Iya. sudah menunggu begitu lama. Jadi kemabruran haji itu hatal intikal. Sampai menghadap ke hadirat Allah, jaga kemabruran haji itu. Baik, nah ini harus yang dicatat dan yang juga harus digarisbawahi adalah kesalehan sosial. Iya, Bukan kesalehan hanya soal spiritual, tapi Iya, kesalehan sosial kesalehan bagaimana sosial kita. itu memberi tebaran rahmatan lil alamin. Baik, luar biasa sekali. Iya. Ustadz, tapi kita sudah sampai di penghujung Oh, gitu acara ya? Ustadz. Silahkan mungkin kalau Ustadz masih ada yang mau disampaikan sebagai kesimpulan. Iya. Silahkan. Terima kasih Mbak Ika ya. Silahkan. Jadi haji ini adalah berita yang menggembirakan, tetapi ada titik-titik yang saya kira krusial, yaitu adanya pembatasan yang patut kita juga ikut prihatin untuk jamaah-jamaah yang kebetulan sudah mempersiapkan dan sudah yakin berangkat pada tahun ini, ternyata ada pembatasan kota, ada pembatasan usia. Kami berharap mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah berikan umur panjang, keberkahan dan tentunya kesehatan. Karena itu manfaatkan masa jeda waktu 1 tahun itu semakin memperdalam. Itulah hikmahnya, masih punya banyak kesempatan waktu untuk memperdalam tentang ilmu manasik haji. Kemudian yang kedua, manfaatkan masa tunggu ini bagi yang akan melaksanakan haji di tahun ini, sebagaimana saya sampaikan, menjaga kesehatan, kemudian menjaga komunikasi, dan tentunya juga memahami ilmu tentang haji yang akan segera dipraktekkan di tahun 2022 ini. Jadi itu yang saya kira perlu kami sampaikan kepada jamaah, dan jamaah haji kita yang sekarang sudah terdaftar tetapi masa tunggunya 34 tahun, kami Kementerian Agama Jawa Timur punya program, insya Allah nanti akan segera kita luncurkan, namanya Sajadah Wali. Ya Allah. Sapa jamaah dalam waiting list. Nanti kita akan kerjasama dengan kantor urusan agama sebagai realisasi dari revitalisasi KUA maupun kerjasama dengan para penyuluh, dengan para kepala seksi kabupaten kota untuk bagaimana menyapa jamaah, bukan menginformasikan tentang haji itu begini begitu, tetapi menginformasikan bahwa panjenengan sudah jamaah haji dan panjenengan sudah dicatat sebagai jamaah haji. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Banyak sekali pembahasan kita pada hari ini, lengkap sekali ya Ustadz ya, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Insya Allah ini akan memotivasi kita semua untuk semakin bersemangat lagi berhaji, mempersiapkan diri supaya menjadi haji yang mabrur. Amin. Tapi bagi yang belum berangkat, insya Allah diberikan kesabaran begitu ya. Insya Allah begitu. Saya kira jamaah kita sabar-sabar. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. waktunya, luar biasa sekali. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, membahas tema-tema yang baru lagi, memberikan kabar lagi kepada kita semua seputar kabar-kabar bahagia insya Allah tentang haji dan umroh. Semoga segera ditambah kuotanya Ustadz ya. Insya Allah, amin. Itu doa kita bersama, amin ya robbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Gemar Ramadan episode kali ini. Jangan lupa saksikan Gemar Ramadan besok di jam yang sama. Dan akhir kata, saya Tika Aziz mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.